obatnya udah bener, pola makan udah bener segala macam, misal gitu kan, tapi nggak turun-turun juga, berarti ada sesuatu yang lain di situ. Kalau secara obat sebenarnya banyak ya, secara efektif sangat membantu menurunkan kolesterol. Makanya coba dirutinkan tuh sebulan sekali. Brokoli tinggi banget kalsium nih. Bone broth atau kaldu tulang tuh tinggi banget kalsium karena itu buat prostata. Saya tuh akhir-akhir ini senang ya, senang ngulik-ngulik sesuatu yang berhubungan dengan emosional, yang itu ada hubungan dengan penyakit atau keadaan suatu ya penyakit lah seperti itu atau kondisi ya, labs kayak begitulah. Contoh mungkin tadi beliau mungkin sampaikan makan sehat, apa sehat gitu kan. Tapi kok kolesterolnya tinggi ya gitu tuh. Nah kayak gini buat saya tuh jadi suatu hal yang menarik karena memang saya mempelajari dan mencoba mendalami itu. Jadi sebenarnya ada hubungan apa gitu loh antara pembahasan tentang kolb ya hati itu dengan fisik atau jasadnya kita. Jadi akhirnya banyak penyakit-penyakit yang memang kalau mungkin dalam secara kaidahnya orang ini hidup sehat, tidurnya benar segala macam, tapi kita juga perlu lihat emosional kita benar apa enggak gitu loh. Kalau kata guru saya, dia menyebutkan salah satu karakternya orang yang mau maaf ya kena kolesterol itu adalah orangnya nggak lentur hatinya, keras ya. Kalau bahasa kita tuh pokoknya, kata beliau gitu. Nah, kayak begitu tuh coba direnungin gitu kan. Sehingga nanti apa? Sebenarnya obatnya udah bener, pola makan udah bener segala macam, misal gitu kan, tapi nggak turun-turun juga. Berarti ada sesuatu yang lain di situ. Ya, yang kalau lah kita mau ulik-ulik di situ tuh ya tadi salah satunya berkaitan dengan faktor emosional. Ya, makan nggak ada bermasalah tuh, teman makan kayaknya nggak ada masalah, cuman kenapa saya jadi asam urat gitu. Ada orang kayak begitu dan banyak. Ya banyak keadaan-keadaan kayak begitu. Makanya salah satu cara kalau mungkin nasihat saya pribadi sih ya untuk mungkin yang bertanya ini ya coba dilenturin aja hatinya dulu, dilenturin hatinya dulu. Lenturin kayak apa? Jangan terlalu kaku dengan sesuatu. Ya. Kalau bahasa kita tuh easy going aja lah. Toh gini-gini ya dunia cuma main-main doang gitu lah. Gak usah terlalu diseriusin. Yang perlu diseriusin itu apa? Akhirat gitu loh bahasanya. Dunia gitu-gitu doang. Ya, seperti itu, ya. Kalau secara obat sebenarnya banyak ya. Saya bukan obat sih, tapi mungkin terapi lah ya. Bekam tuh secara efektif sangat membantu menurunkan kolesterol, bukan dari pengeluaran darahnya ya, bukan. Tapi reaksi setelah pembekaman. Ya. Makanya coba dirutinkan tuh sebulan sekali berbekam, dirutinkan sebulan sekali khatam Quran. Kok sebulan sekali? Perintah nabinya begitu. Menghatamkan Quran sebulan sekali. Pergi ke alam gitu kan, dekat-dekat sama pohon ya. Mungkin perlu meluk pohon gitu. Peluk pohon-pohon itu juga coba disapa. Belum pernah nyobain? Cobain deh. Asik, enak. Apalagi yang suaminya jauh. Lagi kerja di mana ya deh peluk pohon, ngobrol sama pohon gitu kan. Karena pohon itu juga lucu sih, maksudnya makhluk-makhluk hidup itu sebenarnya lucu. Bagi Anda yang suka pelihara kucing misal gitu, kucing kan diajak ngomong, tahu dia. Akhirnya itu kayak membuat apa? Membuat hati itu tuh kayak nyaman lagi, lentur lagi gitu-gitu lah, seperti itu. Gitu Ustaz. Baik, selanjutnya saya menderita pneumotoraks. Sudah tes TBC hasil negatif, autoimun negatif, sudah dibedah diambil sampel kanker dan tumor negatif juga. Sudah fisioterapi 1 tahun tidak ada perkembangan. Paru kiri masih tetap kempes. Apakah ada ramuan khusus untuk pneumotoraks ini? Saya juga mengalami hidroselfing bilateral pada tuba Fallopi. Apa resiko untuk keluhan saya jawab? Berat nih pertanyaan. Pneumotoraks. Ya lagi-lagi Bu sekalian,
ada satu kaidah yang saya pelajari dan saya dapatkan dari guru saya. Bahasanya itu bertaubat sebelum berobat. Ya, bertaubat sebelum berobat. Bagi, mohon maaf ya, orang-orang yang terlalu banyak ya masalah-masalah penyakit di badannya itu, saran saya coba bermuhasabah ya. Terutama kaitannya mungkin dengan kejiwaan dia, emosional ya, seterusnya kayak begitu, atau dengan orang lain ya. Karena itu berefek sebenarnya ya. Apalagi kaitannya dengan perasaan-perasaan mungkin seperti kebencian, marahan, dendam kayak begitu. Itu dibuang aja lah, nggak ada gunanya juga gitu loh. Atau dada yang menyimpan rasa tertentu yang akhirnya itu numpuk di dalam tubuh kita. Buang aja lah, rilis aja lah kayak begitu. Jadi kalau pada case seperti ini mungkin saya lebih menyarankan untuk ketemu sama terapis yang bisa megang. Karena perlu dilihat, karena dengan kondisi sudah berapa tahun beliau berobat belum ketemu kesembuhannya, belum ketemu ya. Mungkin perlu digali lebih dalam lagi ya. Tidak tahu bapak ibunya tinggal di mana, nanti saya bisa referkan beberapa yang teman-teman herbalis atau terapis yang bisa pegang, karena butuh dipegang kayak begitu tuh ya. Gitu Ustaz. Saya seorang konselor laktasi. Adakah anjuran dari Rasulullah SAW khusus kepada ibu menyusui untuk meningkatkan kualitas ASI yang tujuannya bukan hanya sebagai pemenuhan nutrisi bayi, namun juga membawa keberkahan, menjaga fitrah anak, melindunginya dari futuhat syaitan. Jazakallahu khairan. Sependek pengetahuan saya belum baca tentang petunjuk Nabi SAW khusus mengenai makanan buat ASI itu ya. Tapi sebenarnya kaidahnya para ulama dan ilmuwan pun sudah banyak bikin tentang bagaimana membuat ASI itu bisa lebih baik. Kaidah pertama atau kaidah utama tadi yang saya jelaskan di surat Al-Baqarah tadi itu, makanannya halal, makanan thayyib, gitu-gitu aja sebenarnya. Balik-balik ke situ sebenarnya. Jadi contoh mungkin seorang ibu tiap hari dia minum susu. Nah, susu itu sebenarnya bagus ya misalnya. Tapi masalahnya susu yang ada zaman sekarang ini kita perlu sedikit kritisi sedikit gitu loh. Karena ada beberapa yang perlu kita saya ngomong susu ini paling susah karena sensitif masalahnya. Ya. Jadi seakan-akan akhirnya orang terjebak bahwa sumber kalsium itu semua ada pada susu, padahal tidak. Ini kalsium. Brokoli tinggi banget kalsiumnya. Bone broth atau kaldu tulang tuh tinggi banget kalsium karena dari tulang. Jadi sebenarnya kalaupun susu, maka misalkan Anda bisa konsumsi yang mungkin grass fed milk ya, atau susu sapi yang grass fed yang mereka tuh hidupnya liar gitu-gitulah ya, ke alam seperti itu ya, atau susu-susu dari tanaman juga bisa ya, tanaman atau tumbuhan atau kacang-kacangan juga bisa, atau susu santan pun bagus misalkan ya. Tapi lagi-lagi kalau bahasa saya kayak begini, maka berarti bagus dong saya minum santan yang kemasan, bukan itu. Santan beneran yang dari kelapa, Anda minum, Anda peras, itu yang saya maksud. Original gitu loh. Berarti kalau saya bikin susu almond misalkan, bukan susu almond dalam kemasan. Ya, karena kemasan dalam susu itu pun dalamnya aluminium kan. Itu loh. Jadi yang sudah dipabrikasi, diolah, dikemas segala macam tuh saya lebih menyarankan bukan tidak boleh, kurangi, kalau bisa hindari. Kalau Anda membutuhkan yang sifatnya asli dan alami, ambil sumber aslinya saja. Itu lebih aman menurut saya. Ya, contoh mungkin Anda mau ngejus, misalkan meskipun jus sendiri saya tidak terlalu sarankan, ya. Kenapa? Karena gulanya akan semakin naik dengan di jus, meskipun Anda pakai slow juicer menurut saya. Tetap gula is gula. Jadi pada Anda makan itu lebih baik, karena kan slow juicer itu kan tujuannya masuk semua dengan ampas-ampasnya doang yang ada gitu kan. Boleh nggak? Boleh. Cuman lebih baik Anda makan buahnya. Itu jauh lebih baik maksud saya. Ya seperti itu. Jadi kalau bicara tentang laktasi kayak begitu ya sebenarnya asam amino, protein, makanan-makanan yang sebenarnya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an ya.
Contoh mungkin waktu Maryam lagi mau melahirkan atau lagi hamil itu kan salah satu hidangannya kan buah-buahan. Ya, di surat Maryam kan seperti itu. Jadi kalau saya pribadi secara pengalaman saya banyak sekali ya. Habatus sauda itu booster ASI itu. Kalau versi Indonesianya angka apa namanya? Bukan angka. Daun katuk ya. Banyak sekali ya. Saya susu almond juga saya kadang-kadang saya pakai, air kelapa, alpukat, madu, royal jelly, bipol itu semua ASI booster semua itu ya. Termasuk juga kaldu tulang itu, bone broth itu, bikin aja sendiri di rumah ya kaldu tulang itu. Ya. Seperti itu. Terakhir Ustaz, cuma ada 2 pertanyaannya. Yang pertama, apa obat baru untuk prostat yang bengkak? Yang kedua, apakah konsumsi madu setiap hari mempengaruhi kadar gula tubuh dan bisa mengakibatkan diabetes? Prostat tuh ini nanti dijemur aja di siang hari sekitar 10 menitan lah ya. Beberapa kan dikukus karena bahan anti kanker di apa namanya ini? Alpukat, tomat. Di tomat ini baru keluar kalau dia dipanaskan, maka dikukus sebentar, nggak usah terlalu panas, agak-agak sedikit lembek dia, lalu ditambahkan, ya Anda hancur-hancurin boleh, kemudian tambahkan minyak zaitun sedikit. Jadi kebayangnya gini, udah dijemur gitu ya, udah dihancurin, tambahkan minyak zaitun mungkin sesendok makan boleh, habis itu tambahkan lada hitam sedikit dan tambahkan daun bayam yang udah direbus atau kukus. Itu buat prostat. Jelas? Ya, makan aja nih. Enggak, kalau yang perempuan makan ini gimana ya nggak apa-apa, bagus juga, nggak ada masalah. Ya. Cuman memang bahan anti kankernya kalau yang saya baca memang dia akan optimal keluar kalau dia dikukus atau dipanaskan. Tapi guru saya lebih menyarankan di apa namanya dipanaskan aja Ustaz, di bawah sinar matahari gitu bentar, itu jauh lebih aman kata dia. Gitu. Itu yang prostat. Ya. Yang kedua tadi apa? Iya, madu bisa menyebabkan diabetes kalau setiap hari Anda minumnya 1 liter, 2 liter. Ya. Kalau minumnya 1 sendok makan, 2 sendok makan, 3 sendok makan, insya Allah aman. Asal madunya benar, bukan madu-maduan. Soalnya apa? Saya itu ada teman, dia cerita, dia pengusaha gula pasir. Dia bilang, kata dia, pembeli paling banyak dia itu ada 2 pedagang atau 2 orang lah, 2 golongan. Satu peternak madu, yang kedua yang bikin gula merah itu, kata dia gitu. Jadi ya memang madu itu sesuatu yang mungkin sebenarnya ada masalah ya. Kalau Anda minumnya pun dalam sehari pun misalkan 5 sendok makan tidak ada masalah kalau madunya benar ya. Kalau madunya nggak benar itu jadi masalah gitu kan. Jadi insya Allah tidak akan menyebabkan sampai diabetes sepanjang tidak berlebihan ya. Asal madunya benar. Nah yang jadi masalah adalah kita tahu madu itu benar atau tidak, itu dia masalahnya. Makanya saya menggunakan kaidah. Kaidahnya apa? Belilah madu yang sanadnya jelas, matangnya jelas, rawinya jelas. Kalau pakai bahasa hadis, sanad itu siapa yang bawa, siapa yang produksi, siapa yang ngolah, jadi mana tempatnya, itu bahasa sanad. Kalau hadis kan begitu, sanad, matan, dan rawinya, perawinya siapa. Jadi memang kalau Anda nggak yakin, nggak usah beli ya, karena
banyak indikator-indikator pada madu itu yang orang pikir itu benar, ternyata nggak benar. Contoh ya, madu yang benar itu tidak akan dikerubungi semut, nggak juga, tetap ada. Ya, madu yang benar itu kalau dikasih korek apa-apa dia tidak akan terbakar apa-apa gitu kan, nggak juga, tergantung kadar air. Madu yang benar nanti membuat telur matang juga belum tentu. Ya. Jadi gimana caranya? Belilah madu dari orang yang Anda percaya dan jujur, dan mungkin dia memang dari lama jualan madu, udah tahu info tentang permaduan, itu paling gampang. Ya. Karena memang secara kasat mata, secara kasat lidahnya kita susah bedain. Apalagi kalau cuma pakai standar perindustrian, ya bikin madu tanpa lebah juga bisa. Madu dengan cuma 0,001 madu di situ, itu sebut madu, bisa. Gitu loh. Jadi belilah madu. Jadi paling bagus beli madu di mana? Anda ketemu dengan petaninya, beli langsung dari sarangnya, dan petaninya soleh, nggak ngasih makan lebahnya pakai gula. Nah itu, oke itu. Atau kalau enggak, belilah madu yang paling baik, yaitu madu gunung. Begitu surat An-Nahl. Jadi madunya di bukit-bukit, di gunung-gunung itu madunya. Tapi susah. Susah. Atau madu yang diambil di pohon-pohon. Nah itu tuh. Itu madu yang level kedua. Atau kalau enggak, madu yang diternak manusia. Itu secara grading madu di Al-Quran.